perkenalkan dulu Pastor Timothy Rudi. Ini adalah suatu kehormatan bagi kita untuk dapat dilayani oleh Pastor Timothy Rudi pada sore hari ini. Pastor Timothy Rudi adalah gembala sidang di Body of Christ Sydney. Kebetulan saya bertemu beliau nggak sengaja ya, Pastor ya. Kita bertemu lagi di Hillsong Conference tahun lalu. Saya lihat ada satu bapak-bapak kok banyak banget anak-anak muda, anak kecil dibawa-bawa sama dia gitu. Di blok itu sama-sama terus hidupnya, ternyata kita ngobrol-ngobrol, ternyata bapak ini seorang gembala yang sangat luar biasa. Dan kemudian terbukti luar biasa setelah conference, kita ada beberapa hari, beliau ini menjemput kita, ngajak kita keliling jalan-jalan Sydney, bahkan nemenin anak-anak kemana-mana, dan kita diundang ke gereja beliau. Jadi waktu beliau di Jakarta, saya rasa ini suatu kesempatan untuk kita dapat dilayani. Maka inilah Pastor Timothy Rudi. Terima kasih. Selamat Pastor. Saya rasa terlalu berlebihan ya. Itunya apa? Iklannya. Sorry, dari tadi saya benar-benar ke WC. Tadi pagi saya mau pelayanan. Tadi pagi juga saya ada pelayanan. Dijemput sama hamba Tuhan ya. Kenapa Pak? Gak punya suara, saya bilang. Hamba Tuhannya bingung. Enggak ngomong pakai apa? Jadi saya kena minum, tapi ya karena mungkin cuaca berbeda ya. Terus waktu naik khotbah, dia keluar semua suara. Luar biasa. Amin. Kalau boleh, by the way, happy birthday. Yang ketiga tahun ya, wah luar biasa. Ini anak-anak biasanya main begini, special event. Saya ngiri loh sama kalian. Saya mau terapkan di sana juga. Jadi anak-anak kita lakukan hal ini. Karena sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya punya urgent meeting. Jadi seluruh departemen kita panggil sekitar 30 orang. Saya bilang sama mereka, jadi itu second layer saya punya leadership. Kita akan move karena Tuhan, saya dapat impression Tuhan mau kita buka international church. Karena di Sydney itu anak-anak Indonesia yang papa mamanya orang Indonesia, kayak anak saya, dia sudah pasif berbahasa Indonesia. Jadi kalau dia ikut-ikutan sama orang tua setelah mereka dewasa, mereka menganggap I'm not Sunday school, I'm not youth, I'm a young adult. Kalau kita tidak mempersiapkan wadahnya, itu akan terbuang. Sama juga waktu janda itu kan di raja-raja, waktu udah nggak ada botol lagi, minyak itu kan berhenti, ya kan? Jadi youth leader yang ada nanti kita akan masukkan ke dalam international church, jadi in English. Tapi yang sekarang ini kita dalam kebaktian, Pak Cahyo tahu, kita diinterpret gitu, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya terkadang bahasa Cantonese. Jadi kita 3 bahasa. Yeah. But something that I want to say about this church, this is my impression about this church. God will use this church sebagai gereja yang tidak memperhitungkan siapa yang akan dapat kreditnya. Kalian akan melakukan sesuatu, itu don't worry. Jangan khawatir, kami akan tolong kalian. Don't worry, nama kami ditaruh di situ. Dan Tuhan akan pakai seperti itu. Dan ingat bahwa Tuhan tidak mau kita terfokus kepada kebutuhan kita. Dan gereja ini akan berpikir bukan kepada sesuatu yang apa yang kita butuhkan, musician, apa yang kita butuhkan, mungkin pemain musik ataupun song leader. Tetapi saudara akan fokus kepada panggilan. Selama kita berfokus kepada kita punya kebutuhan, cuma kita otaknya cuma segede gini. Tapi kalau kita berfokus kepada panggilan, Dia yang memanggil dan Dia yang mempunyai segala sesuatunya. Dan saya lihat, dan boleh saya katakan saya punya impression, gereja ini akan dipakai untuk mengumpulkan orang-orang yang punya lulusan luar negeri, dan kalian itu akan mengumpulkan mereka
dan konten mereka, encourage mereka, bakar mereka, bangkitkan mereka kembali. Tanpa memikirkan kreditnya jatuh ke siapa. Selama kerajaan surga diperlebar. Itu yang Tuhan akan lakukan di tempat ini. Dan saya percaya ini banyak anak muda. Saya mungkin tidak kenal dengan Pak Cahyo lama, tapi in the spirit I believe in 100%. Dia orang atau ibu juga terutama yang mengundang dan mengizinkan saya ada di sini. Terima kasih. Jangan takut untuk approach gembala saudara ataupun leaders di tempat ini. Pak, saya punya atau Bu, saya punya kemampuan ini. Boleh nggak saya bantu? Mereka membutuhkan tangan saudara. Dan mereka tidak memperhitungkan kesalahan saudara dan kekurangan saudara. Tidak. Biarkan Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupan saudara. Oke, amin. Saya akan berbagi, mungkin ayat ini saudara boleh pakai buat momentum, buat gereja saudara juga. Dari 1 Petrus 1 ayat 3. Ada slide-nya ya? Untuk ngirit suara saya bisa minta seseorang ngebacain. Boleh ya? Nawar. Oke, dalam bagian baca. 1 Petrus 1 ayat 3. Berpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oke. Kalau saudara lihat, ada 3 kata kunci yang saya mau saudara lihat. Kata telah, oleh, dan kepada. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah, ya, telah melahirkan kita. Seperti gereja ini dilahirkan, dan kelahiran kita telah melahirkan kita kembali oleh, kita lahir oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita lahir. Amin. Ada satu lagi kata di situ. Kepada. Untuk apa? Jadinya bagaimana? Kepada tujuannya yaitu suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau saya boleh bilang, Yesus mati di kayu salib. Dia membayar. Benar kan? Kita tahu kan? Setuju kan? Dia membayar. Dia bayar hutang kita, dosa kita. Sama juga waktu kita beli mobil, kita kan nggak main di dealer, kita ambil kuncinya terus kita keluar. Kayak maling loh. Kita harus apa? Bayar. Waktu kita harus bayar, kita dapat apa? Ada kertas itu kan, resepnya, kwitansinya. Nah, waktu Yesus bangkit, itu merupakan surat jaminannya, kwitansinya. Waktu iblis bilang tidak, dia milik aku, Tuhan Yesus. No, kebangkitanku, yaitu kelahiran anak-anak Tuhan ini, dan mereka menjadi manusia baru. Sebelum saya berlanjut, saya ada satu cerita, mungkin saudara pernah dengar. Kalau belum, saya akan cerita juga ini. Seandainya ini dia apa namanya?
Kedoya. Kedoya ini beach front, pantai. Ya, jangan karena banjir. Bukan karena banjir, bukan. Seandainya ini pantai. Ini di tahun 1900, di mana belum banyak perkara-perkara yang hebat di Kedoya, gitu, masih sawah, masih gimana, gitu kan. Tetapi saudara tinggal di pantai, di laut, gitu kan. Kemudian ada satu kapal pesiar dari Eropa datang. Wah, kira-kira ada sesuatu yang baru, semua rakyat di Kedoya datang nggak? Datang kan melihat kan. Udah gitu ada perlombaannya lagi. Perlombaannya siapa yang menang boleh ikut ke kapal itu gratis ke Belanda atau ke Eropa. Kira-kira semua ngantri nggak? Ngantri. Mau ke WC juga tahan, gua nggak mau, pokoknya gua dapat kan. Ada satu anak muda, panggil namanya si John, anggap aja si John. Si John, ada yang nama John ini? Wah, sorry ganti. Gak apa-apa, untuk buatan yang mau Belanda. Kemudian si John dapat, terus kira-kira berangkatnya minggu depan. Terus mamanya si John siapin bajunya, tasnya, makanannya, semuanya lah perlengkapannya. Harinya berangkat, naik, sudah. Hari pertama si John makan nasi campur, masih baru kan, masih enak. Hari kedua si John makan mie gorengnya. Hari ketiga makanan yang basah itu dia mau makan sudah bau. Dan si John ada di tempat sekoci yang buat orang kalau kenapa-napa ada sekoci kecil gitu kan. Dia di bawah situ. Kemudian si John ini makin hari, jadi udah hari ketiga persediaan makanannya sudah habis. Tinggal biskuit, juga tinggal air, tinggal sedikit. Malamnya hujan, dingin. Tiba-tiba ada awak kapal datang. Dia lagi periksa, dia melihat si John lagi kedinginan. Ditanya, kamu ini siapa John? Kamu ini siapa nak? Belum kenal dulu namanya. Terus anak itu cerita, saya ini yang menang kemarin Pak di Kedoya ya. Benar dulu ya? Terus, loh, berarti kamu ada di mana? Bisa kedinginan ini? Terkunci pintunya atau kamu nyasar? Enggak Pak, dari hari pertama aku ada di sini. Loh, berarti kamu makan dari mana? Ya ini tuh Pak, bekas makanannya saya. Terus kamu minum? Ya sudah habis. Air hujan tadi saya minum. Terus kamu tidur? Ya di situ Pak, saya kedinginan basah. Ya ilah, kata tukang, kata ininya awak kapalnya. Nah, mari nak ikut saya. Di bawah, ini loh nak kamar kamu. Dia buka kamarnya. Ya ilah, ini mah 2 kali size rumah saya ini kamar. Jadi kamarnya lebih besar dari rumah dia, gitu. Ini kamar saya, iya. Ranjangnya dia bilang, ini ranjang apa ranjang? Dibawa ke kamar mandinya dia, wah ada batapnya. Itu sebesar swimming pool, saking besarnya. Terus kamu nih makan gimana? Saya makan makanan yang mama kasih. Terus saya lihat dompet saya cuma punya uang 10.000. Saya berpikir saya nggak bisa dan saya nggak mampu beli makanan di dalam sana. Aduh nak, mari saya bawa. Dibuka pintu di mana lounge-nya, tempat makannya. Ya ilah, ini mah lebih besar dari pasar di daerah Kedoya katanya. Dan makanannya begitu banyak. Mungkin saat ini saudara bisa ketawa dan saat ini saudara melihat kebodohan si Johnny. Tetapi berapa banyak orang Kristen, mereka tidak tahu haknya di dalam kerajaan surga. Sama seperti Johnny,
dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia bisa dapatkan di kapal pesiar itu. Kalau dia mengerti, dia masuk kamarnya, dia loncat, dia enjot-enjot, dia nyalain air, dia having a bath, dia enjoy. Berapa banyak orang Kristen hidupnya masih kalah. Hidupnya selalu di dalam himpitan. Hidupnya di dalam selalu masalah demi masalah, problem demi problem. Karena saudara tidak mengerti kebangkitan Tuhan Yesus itu apa artinya. Seperti apa yang kita lakukan dan rayakan hari ini. Dia membayar segala sesuatunya untuk kita. Kalau saya katakan seperti ini, Tuhan Yesus masih menyembuhkan, saudara percaya nggak? Amin? Tidak. Kaget saudara kalau saya bilang. Tuhan Yesus sudah tidak menyembuhkan, tapi Dia sudah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu. Bukan Yesus, Tuhan Yesus akan memberkati saudara atau akan menyembuhkan saudara. Katanya bukannya sudah, tapi akan. Kalau saya tanya, Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara? Ya, amin. Nah, sudah. Kekristenan adalah satu bentuk di mana sudah Dia lakukan di kayu salib. Agama Kristen mengajarkan bagaimana kita diberkati. Benar? Agama Kristen. Tapi kekristenan yang sesungguhnya mengajarkan bagaimana kita melepaskan berkat yang sudah dipercayakan dalam hidup kita kepada orang lain. Itu bentuk kekristenan, bukan agama Kristen. Semua agama mengajarkan bagaimana kita memperoleh. Semua agama, namain agama apa saja. Kekristenan dan pengenalan akan Kristus dan sesungguhnya, bagaimana saudara melepaskan itu buat orang-orang di sekitar saudara. Alkitab katakan Dia sudah memberikan kepenuhan, keseluruhannya. Kalau sudah penuh, botol ini sudah penuh. Waktu saya isi lagi, kemana air? Meluap, tumpah. Waktu hidup kita penuh, meluap, meluber, tumpah. Tapi kita orang Kristen apa? Tuhan berkati aku, Tuhan. Limpahkan aku, Tuhan. Having double portion, Tuhan. Sudah tidak lagi. Kita sudah dipenuhi di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 16, coba lihat. Setelah itu Kolose 2 ayat 10. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kepenuhan. Dia sudah memenuhi kita. Kolose 2 ayat 10. Kita ini sudah penuh sebenarnya. Makanya kalau konsep kekristenan kita atau pelayanan kita itu kita konsentrasi kepada kebutuhan kita, kita nggak akan maju. Kalau hidup saudara dan saya, atau hidup kekristenan saudara dan saya, atau pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan, itu karena kebutuhan. Coba dah bayangkan, ini yang gampang aja. Ibu punya kebutuhan, bapak punya kebutuhan, saya punya kebutuhan. Kalau dianggap kebutuhan ibu segini, kebutuhan bapak segini, kebutuhan saya segini. Kalau dijadiin satu segede apa? Segini kan cuman. Kalau kita bicara kebutuhan cuman segitu kan. Tapi kalau kita bicara panggilan, siapa yang panggil?
Tuhan kan? Kira-kira gede nggak? Ya. Kira-kira kita perlu khawatir nggak? Tidak perlu, tapi nyatanya ini loh, berjalan dari kemenangan ini. Sekarang ini, kayak Pak Cahyo misalnya punya company. Suatu saat anak-anak udah besar, dia pasti bilang ini, "Nak, kalau bukan kamu yang nerusin perusahaan ini, siapa? Masa saya kasih tetangga?" Benar kan? Benar nggak orang tua yang sekarang ngomong begitu? Sekarang Tuhan Yesus ngomong gitu, "Nah, kalau bukan kepada kamu, orang pilihanku, anak-anakku, aku percayakan my kingdom. Kepada siapa dunia ini?" Inilah kebenaran. Dan ini gereja tidak mengajarkan perkara ini. Dan gereja selalu berkata, ini loh, buat saya dan buat saya. Tapi percaya, gereja ini akan dipakai itu yang tidak memikirkan kreditnya buat siapa, tetapi the kingdom itu diperlebar. Gereja, ya saya percaya gereja ini kayak gereja kami juga, kita nggak memperkaya gereja, tapi kita memperkaya kingdom. Kalau kita berbicara tentang gereja, itu gereja saya, itu jemaat saya, itu duit saya. Kalau jemaat pindah satu, Bapak curi jemaat saya. Iya, saya sautin lagi, bukan saya curi domba Bapak curi makanan di rumah saya. Iya, saya pernah dimarahin orang karena ada jemaat yang pindah. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Kalau kita masih punya picik kayak begitu, please jangan melayani, turun. Terus kan saya bilang, turun kamu, lebih baik. Karena kamu punya pikiran ini, pikiran bukan pikiran kingdom. Ini pikiran orang paling jahat dan Tuhan paling gak suka dengan perkara itu. Nah, hal-hal ini yang kita harus mengerti. Kalau si Joni dia mengerti dia punya hak itu sebagaimana seharusnya dia dapat, dia kan tinggal enak duduk, makan, tidur di ranjang yang dia nggak pernah tidur. Mungkin si Joni tidurnya di atas tanah pakai kain doang. Sekarang di atas matras yang paling enak. Yesus sudah memindahkan kita loh. Penebusan dia itu bukan penebusan yang sia-sia begitu saja. Tapi Pak, hidup saya masih suka stres. Hidup saya masih begini dan masih begitu. Jadi Kolose 2 ayat 10 udah. Kolose 2 ayat yang 10. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kamu telah dipenuhi. Jadi kamu mau minta apa lagi sih, kata Tuhan? Hah? Apalagi biasanya anak-anak Tuhan nih. Tapi saya percaya nggak di sini, di sana. Tapi di sini mungkin juga ada. Kalau jam doa, ntar malam hari Rabu, besok malam hari Rabu ada doa loh, jam 7. Mau padahal tadi siang berantem sama teman di kantor, berantem sama supir orang, berantem sama tetangga, berantem sama istri, berantem sama suami, ribut sama siapa, anjing lewat juga ditendang, kucing lewat ditendang, sampai ke tempat gereja. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan. Wah, gila. Orang Kristen, ya agama Kristen. Ini suara saya gak keras, kalau keras lebih ini lagi. Itu ngacungin Tuhan, tahu ngacungin Tuhan? Itu ngecomosin Tuhan paling sering. Tuhan jagai keluargaku. Lu gak sewa satpam aja. Jagai perusahaanku. Beli Rottweiler 3 biji, 4 biji. Gua disuruh jagain. Benar? Doa kita nyuruh merintah komplain. Enggak, di sini enggak satu.
please ini pun dirubah. Alkitab tidak pernah menulis. Saya nggak pernah baca. Kalau di Alkitab saudara tahu ada, kasih tahu saya. Bacalah firman Tuhan siang dan malam. Ada? Nggak ada. Kalau ada, Bu, cari. Kasih tahu Pak Cahyo, biar Pak Cahyo kasih tahu saya. Nah, renungkanlah firman siang dan malam. Siapa yang nggak pernah jatuh cinta? Siapa yang belum pernah jatuh cinta? Yang kecil di sana. Tapi kalau yang sudah pernah jatuh cinta, lagi makan ingat si dia. Kesandung aja, aduh untuk bukan si dia yang kesandung. Kita merenungkan kan? Berarti apa? Ada waktu yang kita sediakan, ada pemikiran yang kita pikirkan kepada seseorang. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, ada waktu yang kita berikan buat Tuhan, ada sesuatu yang kita fokuskan kepada oknum tertentu itu, yaitu Tuhan. Di Alkitab perjanjian lama waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, tidak pernah dikatakan Adam dan Hawa masuk ke dalam kamar dan berdoa. Ada nggak? Tidak. Yang ada apa? Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Tuhan. Benar waktu Yesus belum datang dan benar sebelum Yesus dibangkitkan, cara berdoa kita seperti itu. Ada tabir permisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu masih ada tabir. Tetapi dengan penebusan darah itu kita berani masuk ke dalamnya. Berarti konsep doa kita itu kembali lagi kepada sesuatu yang mula-mula. Siapa yang punya telepon smartphone atau siapa yang masih punya dumb phone? Smart sama dumb kan? Kalau yang smartphone berarti telepon yang ada gadgetnya, yang ada aplikasinya. Kalau telepon itu nggak nyala, dia freeze, hang. Apa yang saudara lakukan? Matiin, restart. Waktu Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya ngeheng, tahu nggak? Dia waktu dia matiin, dia mati di kayu salib, dia restart kita kembali. Ini kebangkitan Yesus tadi itu membuat kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan anaknya. Kolose 1 ayat 13. Saya berharap saudara benar-benar mengerti ya, ini loh, bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebenarnya luar biasa impactnya dalam hidup kita. Dan luar biasa apa yang dia berikan dalam hidup kita. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. He has delivered us. Dia telah membebaskan kita, melepaskan kita. Terus, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia akan melepaskan kita. Apa dikatakan itu? Dia telah. Kalau telah apa? Sudah. Kok kenapa saudara kalah terus hidupnya? Padahal dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan.
dan memindahkan kita secara rohani ke dalam kerajaan anaknya. Secara rohani kita ada di dalam kerajaan surga sudah. Benar? Setuju nggak? Ini loh perkara ini yang saudara harus mengerti. Kalau saudara nggak mengerti, susah. Dan kalau saudara juga nggak percaya, susah. Contohnya ada iklan di TV. Jeruk jenis ini rasanya enak, vitaminnya bagus, ya kan? Dan kulitnya ibu-ibu, tolong jangan dibuang. Ini lagi promosi jeruk dari Vietnam lah istilahnya. Kulitnya jangan dibuang, oleskan ke muka ibu-ibu. Yang keriput-keriput itu menjadi kencang kembali. Apalagi ditambah dengan olive zaitun, ya, minyak zaitun, olive oil. Kira-kira ibu-ibu beli nggak? Kira-kira doang, kira-kira. Nggak ada duit juga, nggak bilang suami, belilah satu cepat. Terus diam-diam di kamar mandi, bapak nggak tahu. Wah, asik gitu. Karena apa? Karena saudara merasa percaya. Apa yang kita percaya membuat kita direct kepada apa yang kita percaya. Kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan 100%, kita tidak memperhitungkan apa-apa. Kita maju terus. Ini yang kita harus percaya. Efesus 1 ayat 16, coba lihat nih. Coba saya lihat dulu dari 16 atau berapa. Efesus 1, benar saya lihat dulu ini. Ayat 18, tolong pakai ayat bagian. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Terus, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. terus, Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. terus. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Terus, Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. itu sudah jelas. Yang dikerjakan ayat 20 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Saudara namain, apa aja pemerintah? Pemerintah Indonesia, dia jauh lebih tinggi. Donald Trump, dia jauh lebih tinggi. Saudara namakan siapa saja, dia jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Pak saya cancer, Pak gini-gini. Dia lebih tinggi dari cancer. Dia lebih tinggi dari ekonomi problemmu. Dia lebih tinggi daripada apapun saudara alami. Alkitab katakan, kalau saudara percaya jeruk itu kulitnya bagus, saudara bela-belain, padahal belinya harus ke Bandung. Tokonya juga tutup cuma dari jam 10 sampai jam 3. Dibela-belain. Karena saudara percaya. Kalau saudara tidak percaya, dibela-belainnya. Tidak. Kalau saudara percaya kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, lakukan hal itu. Itu menjadi bagian hidup saudara. Itu menjadi kemenangan hidup kita. Kita nggak perlu jadi orang-orang yang minta dan mengemis diberkati. Kita katakan, kita sudah dipenuhi. Sudah tidak butuh apa-apa. Agama Kristen mengajarkan bagaimana kita memperoleh. Tapi kekristenan yang sebenarnya bagaimana kita melepaskan Kristus lewat hidup kita. Itu yang Alkitab saya tuliskan. Ini yang harus kita percaya. Teruskan. Dikatakan di sini, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu, baca cepat. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Stop. Dan segala sesuatu telah diletakkannya kan? Di mana? Di bawah kaki Kristus. Sini kan? Siapa yang nggak tahu bawah? Tahu semua kan? Di bawah kaki Kristus. Ini loh kuncinya. Baca lagi. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat Terus yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu apa? Kembali lagi ngomong kepenuhan. Benar kan? Ini loh, baca Alkitab, makanya jangan karena disuruh pendeta. Ibu bilang katanya kalau mau pagi-pagi bangun mesti baca Alkitab, terus mesti berdoa. Ayatnya di mana Bu? Gitu. Harus baca firman Tuhan. Nah, kita juga ngomong di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Ya. Tetapi dengan satu pengertian kayak doa juga. Pagi-pagi aku harus berdoa. Bangun terlambat. Udah mesti berangkat jamnya. Kalau enggak kelewatan kereta ataupun apapun juga, ambil gosok gigi cepat-cepat. Karena harus berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Habis disuruh berdoa. Enggak peduli ya kan? Jujur aja. Kita nggak mengenal dia, seseorang itu. Kembali ke ayat ini dikatakan, dia telah memberikan kita, yang dikatakan jadi ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu canggih bener lu tuh kata-kata lu. Udah dibilang kepenuhan dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita ini adalah tubuhnya dan jemaatnya, dia adalah kepalanya. Kalau yang namanya tadi sakit penyakit, cancer, dibilang diletakkan di mana? Di bawah kakinya kan. Setan dan penyakit apapun yang paling besar
di bawah kaki saudara dan saya. Ini loh kebenarannya. Kalau sampai orang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan, dia katakan, apa bedamu dengan aku? Karena kamu agama Kristen, aku agama Buddha ataupun apapun juga. Saya katakan saya agama Buddha. Ataupun agama apapun juga, berarti kita masih hidup di dalam keagamaan, bukan hidup di dalam kekristenan, di dalam pengenalan kita akan Dia. Agama mengajarkan cuma jangan ini, jangan itu, harus ini dan harus itu. Perjanjian Lama katakan jangan membunuh, ya kan? Atau kasihlah istrimu. Tapi perjanjian baru mengajarkan bagaimana mengasihi istri, bagaimana mengasihi suamimu. Itulah. Kita harus mengerti ini. Tuhan sedang membangkitkan ya. Hari-hari ini kalau saya lihat gereja, ya kalau saya bilang capek loh Tuhan dengerin doa kita loh orang-orang Kristen, orang-orang agamawi. Tuhan curahkan rohmu. Pernah dengar gitu? Oh saya juga doa gitu Pak. Ya sudah, ya kan? Tuhan curahkan berkatmu. Tuh, tadi yang kita baca apa? Sudah dipenuhi kan? Kok diturunin lagi? Bapak langsung nyinggung. Yesus, lu gimana sih 2000 tahun yang lalu? Kok dia masih minta diberkati? Lu kasihnya cuma setengah ya? Enggak, kata Tuhan Yesus. Sudah seluruhnya. Dia yang bodoh. Nanti, Dia sudah memberikan kita komplit and full. Makanya saya bilang, agama Kristen, bagaimana kita memperolehnya? Diajarkan seperti itu. Sampai ada seminar bagaimana saudara hidup diberkati. Saya sudah diberkati dan saya akan memberkati kamu. Itu loh kebenaran firman Tuhan. Gak percaya? Ya sudah, hidup di dalam kekalahan terus. Saya sih percaya. Ada satu cerita, satu kerajaan belum ada mobil. Seorang rajanya meminta serdadunya untuk mempersiapkan kereta kudanya. Kemudian dia mau melihat keadaan pasar dan keadaan rakyatnya. Sampai di daerah pasar dan ramai, dia melihat banyak orang-orang yang kekurangan atau orang-orang meminta-minta. Raja itu tiba hatinya. Kemudian sebagai seorang raja dia merasa sedih. Dia melihat rakyatnya seperti itu. Kemudian diambil dari sampingnya kepingan kecil dan dilemparkannya, dan dilemparkannya, dan dilemparkannya, dan dilemparkannya, dan dilemparkannya. Ajudannya berkata, Tuanku Raja, kenapa Tuanku Raja memberikan keping emas kepada orang-orang yang sangat miskin dan terlalu besar buat mereka menerima emas itu? Dan Raja itu berkata, yang ada padaku hanya emas. Yang ada dalam kehidupan saudara hanya Kristus yang sangat berharga. Dan itu yang hanya bisa mampu saudara berikan kepada orang lain. Ini yang Tuhan mau. Kenali Dia, makanya saya bilang, jangan kita berdoa seperti itu lagi, gitu loh. Merintah Tuhan, boleh ngomong-ngomong sama Tuhan terus, ya ini mesti ada seminar lagi lah, kayak gitu. Makanya tadi pagi saya korban, saya disuruh bikin seminar Oktober. Kita melihat aja nanti deh. Ya dia udah umumin.
Habis dia ngomongin turun, saya bilang, saya nggak janji loh. Dia bilang, Oktober jadwal saya penuh. Makanya saya ajak Pak Cahyo ke Pakistan. Saya mau ke Pakistan Oktober. Jadi kalau saudara kayak gini ya, ini baru pertama kali loh saya ngalami sampai hilang suara gini. Di gereja kami ngalami yang namanya kesembuhan, orang-orang disembuhkan. Itu beda antara kesembuhan dan miracle dan mujizat. Kalau mujizat, saya pernah mengalami satu pelayanan di Jawa, itu mujizat. Orang nggak ada biji mata, itu mujizat. Tapi kalau sakit gini kayak saya, ini butuh kesembuhan, bukan mujizat. Di gereja kami ada yang dokter udah bilang, let it go, sudah lepaskan. Keluarga udah dipanggil, ya kan? Akhirnya 2 minggu bangun tuh. Ada oma-oma yang dari tenggorokan itu udah ada cyst, ada kayak daging, itu diperkirakan cancer, harus operasi, habis didoakan kering. Itu aneh secara manusia. Dan itu sebenarnya saya nggak bisa berbangga itu menjadi sesuatu yang saya lakukan. Sebenarnya saudara semua bisa melakukannya. Amin. Saya cerita gitu bukan jadi kepala saya, bukan. Bukan Yesusnya juga. Yesus mah udah gede dia. Tapi saya cuma mau ingatkan saudara sudah kepenuhan Kristus. Kenapa nggak dilakukan sih? Kenapa? Kita berdoa untuk revival. Tuhan Yesus bilang, gua dapat dengannya. Kita bilang apa? Angkatlah kepalamu dan lihatlah yang sudah menguning. Tua yang sudah siap dituai. Yesus ngomong kemarin lusa. Kapan Yesus ngomong? 2000 tahun yang lalu. Kok kita masih berdoa tentang revival sih? Yang sekarang makanya kita belajar melepas kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Yang ada padaku hanya kepingan emas. Yang ada padaku hanya Kristus yang berharga itu. Kalau kita mengerti itu, wah itu kita. Kita mengatakan kita adalah garam dan terang dunia. Mati ini lampu nih, dan ini ada matahari masuk. Kira-kira ini ruangan ini apa? Gelap kan? Oke, ini terang dulu deh, terang dulu nih. Kamu siapa namanya? Keras dong. Elin, ambil kain yang warnanya hitam, sepanjang-panjangnya. Tolongin saya. Kamu ujung yang satu, saya ujung yang lain. Kita kelilingin ini. Kira-kira jadi gelap kan ruangannya? Hah? Enggak. Mana bisa gelap? Tetapi kalau ruangan ini gelap nih, itu satu ada korek api nyala. Berubah kan? Berubah. Gelap selalu dikalahkan oleh terang. Tapi terang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Kita gak usah saya bukannya tidak percaya atau saya menentang. Kita seringkali diajar untuk nengking sini, nengking sana, nengking. Itu kalau buat saya ya, saya bukannya sorry kalau saudara melakukan. Saya juga di gereja ada yang melakukan hal itu juga, ada juga. Tetapi yang terpenting Injili orang. Alkitab katakan Injil adalah kekuatan Tuhan. Dan orang yang mendengarnya kan di Roma 10 itu Roma 10 ya, ayat 17 benar. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan ocehan mertua atau ocehan istri, ocehan suami.
punya suami. Tapi firman Tuhan. Kalau kita berdoa, tapi kita nggak pernah injili orang, bisa nggak? Nggak bisa. Di Kisah Para Rasul nggak pernah tuh Paulus datang ke Roma bikin tim doa. Kita mesti begini loh, kita mesti ambil teritori, kita mesti mapping, kita mesti begini. Enggak. Yang saya tahu. Tetapi dia mengajarkan apa? Kita punya strategi untuk memberitakan Injil. Aku melihat engkau menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal. Tapi aku bawa kebenaran ini. Yesus yang mati di kayu salib, Dia yang adalah Tuhan dan menebus dosa kita dan mengembalikan kita ke dunia anaknya, ke dalam kerajaan anaknya. Saya akan tutup dengan satu ayat lagi. Roma 8 ayat 11.